Kafir-kafir semitik. Gini ku kafir-kafir yang punya apa? Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ini bahasa agama. Nah, bahasa negara ya nggak ada. Bangsa Indonesia nggak ada bahasa kafir, no. Semuanya warga no, Indonesia. Jadi ini konstitusi agama. Kalau negara ya semuanya warga no, warga negara Indonesia. Kalau nu sering ditakoki yang sering kalau diswani tiang bela Legos ini itu hukum negara bukan hukum agama. Jawaban kula nek ora melok ngomong kon bela aku ya pokoke biasa wae cara kula. Dengerin ya. Nak sampean kepengin maknani Quran sesuai tradisine ulama sing musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu mikire ngoten nggih. Saya ulang lagi ya. Orang kafir itu ada dua. Satu kafir yang tidak punya kitab samawi atau disebut musyrik, musyrik Mekah. Ini kampungan sekali ya, ortodok, kampungan, desa, naif. Jadi di anak wedok dipateni mergo marai camah. Gak kena dijak perang, gak kena dijak mergawe. Terus watu disembah-sembah dewi. Engko nak bosen digenti watu sing luwih apik. Pokoke aneh, sikape ku aneh. Tapi cerdas. Yo ono cerdas. Cerdas iku iso nyebut lafat Allah, tapi ora paham. Dadi yo aneh wong kafir yo pancen wong salah ku pancen wong aneh. Dan ini yang dimaksud qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Rungokno tenan nggih. Ketika orang kafir Mekah itu punya tradisi menfisikkan Tuhan. Nggih napa menfisikkan Tuhan, jadi jenenge Tuhan itu ya Lata Uzza gawe watu terus disembah. Ada fisiknya, no? Ada jisimnya, ada bentuk fisik. Sehingga ketika Nabi muni nyembah Allah, mereka tanya, Muhammad, nggak apa-apa kita nyembah Allah, tapi terangkan dulu Tuhan kamu itu dari perak, apa dari emas, apa dari batu. Ini kan jelas, dia cara bertanya itu sesuai kaidah mereka. Kalau Tuhan itu harus apa? Fisik. Terus Kanjeng Nabi dikandhawa Allah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, yaitu bebatuan tadi. Andaikan orang kafir ini kok kafir Yahudi, tentu enggak ada ayat la a'budu ma ta'budun, karena orang Yahudi itu penyembah Allah, yaitu mereka nyebut Yahweh. Sehingga ayat ini tidak tentang hubungan Nabi dan orang apa? Yahudi. Ya iki rada jelimet ben ki rada pinter. Sajane aku ya ora menarik cara-cara. Tapi kena sing sekolah iso dadi dokter. Lah, maksudnya pancen rada jelimet. Tak ulang lagi ya. Sehingga qul ya ayyuhal kafirun di ayat itu diartikan kafir apa? Mekah, yaitu yang masih menfisikkan apa? Tuhan. Napa? Yang masih menfisikkan apa? Tuhan. Makanya Nabi disuruh dawuh la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud. Beda dengan kafir Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, Nabi kalau dialek dengan mereka sering dawuh Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Karena orang Nasrani ya yang ngakui Tuhan Allah, meskipun menambahkan Tuhan Bapak dan Tuhan Ibu dan Tuhan Anak, tapi kan tetap Tuhan induknya Allah. Orang Yahudi nyebut Yahweh. Jadi ya rada jelimet, tapi tak latih pinter ke paham ya, kemajuan. Jadi paham ya? Ya ibu-ibu paham ora paham. Mantas sababi kaumin fa wa napa minhum angger gayane paham insyaallah ya. Paham, mereka paham. Ya saya ulang lagi ya. Sehingga ulama nahwu itu hampir sepakat mengatakan jika ada ataf maka bukti berbeda. Misalnya jaa Zaidun wa Amrun, Zaid datang dan Amar. Berarti Zaid tidak Amar, Amar ya tidak Zaid. Karena al-atfu yaqtadi taghayyur, kalau ada ataf berarti orangnya beda. Nah, padahal di surat Juz Amma itu kan ada lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang kafir itu satu min ahlil kitab, dua wal musyrikin. Artinya musyrikin gaya kafirnya beda dengan gaya kafirnya ahli kitab gaya kafirnya beda dengan wal musyrikin karena pakai apa? Ataf. Kalau ataf itu yaqtadi taghayyur. Meskipun lafadznya sama sekalipun. Misalnya ada orang bilang jaa Zaidun wa Zaidun, pasti ada Zaid yang anaknya Amar, mungkin ada Zaid yang anaknya Karmin. Meskipun namanya sama-sama
Zaid. Tapi kalau dikatakan jaa Zaidun wa Zaidun pasti Zaid yang berbeda. Paham ya? Karena ataf yaktadid taghayyur. Nah, dua tipikal orang kafir ini ya punya selera yang beda, punya gaya hidup yang beda. Yang satu menyembah batu, menyembah apa pohon besar, menyembah apa, disebut era modern disebut non semitik, tidak punya kitab samawi. Ini polemiknya dengan Nabi itu ya polemik Tuhan, dan ini mereka anti hari kebangkitan. Beda dengan kafir ahli kitab, mereka kan tidak anti ahli kebangkitan, cuma mereka mengklaim kalau mereka yang ahli surga, yaitu kalau orang Nasrani mati misalnya kan sudah tenang bersama Bapak di surga. Kalau kafir Mekah nggak percaya adanya surga. Makanya mereka protes, Muhammad masa sudah jadi tulang belulang menjadi manusia lagi, itu tidak mungkin. Apa ada kafir Nasrani yang bilang demikian? Kan tidak ada. Yang bilang begitu kan kafir ahli apa? Kitab. Karena maksudnya yang bilang gitu orang musyrik Mekah, yang ahli kitab kan bilang surga itu milik kita. Nah, problemnya sekarang orang mengkaji tafsir sudah tidak sedetail ini. Jadi sehingga kafir ini semuanya kafir. Semuanya tauhid. Wah ya repot kan. Sehingga Nabi itu di hadis sahih diterangkan jika enggak ada ketentuan Allah tertentu, Nabi itu lebih mirip dengan ahli kitab dalam tradisi beragama. Karena ahli kitab sudah banyak benarnya itu menuhankan Allah, percaya adanya surga dan neraka, percaya adanya hisab dan sebagainya dan sebagainya. Meskipun nanti juga tetap ada perbedaan dengan Islam, tapi ini kan saya cerita. Nah, surat-surat Makkiyah itu surat yang tidak membicarakan kafir ahli kitab, sehingga mereka masih diperkenalkan Allah itu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Kalau orang kafir ahli kitab sudah tahu Allah itu Tuhan mereka, bahkan mereka ada yang bilang bapak mereka, dan yang mewariskan surga tanpa syarat. Makanya agama Kristen itu menarik, karena orang Islam sudah kiai, sudah ngaji, masih takut su'ul khotimah. Kalau mereka apapun perilakunya asal mati sudah bersama bapak di surga. Jadi promosinya lebih menarik, karena kalau kita kan enggak, sudah Islam, sudah soleh, nggak jalalan ngalor ngidul, ora mesti mlebu swarga. Ketua partai Islam iso ketangkep nang Islam. Oh itu kan repot, wis ketua partai pinggir gambare Ka'bah cek ora mesti. Lah kalau mereka enggak mesti apa? Masuk surga. Kita enggak, sudah kiai, dia murid swida ewu, somi berkabeh cek sul khotimah, cara kiai-kiai jenenge kiai sapa? Berseso. Dadi loro. Dadi wong Islam iku loro. Kalau mereka enggak, mbok bedua, mbok narkoba, mbok pengedar narkoba, asal mati ya bersama bapak di. Nah, makanya ini terus kita tidak beda dengan mereka dalam bab percaya surga dan neraka dengan ahli kitab. Tapi dalam hal ini kita tidak mengkritik mereka dalam hal percaya surga apa? Neraka. Nabi ngadepi kafir Mekah luwe angel, mergo ora percaya swarga neraka, ora percaya kuburan, ora percaya macam-macam. Luwe angel. Lan akhire keterusan ora kepercaya donga tok mayit bareng iku ya rontok-rontok sisa-sisa niku asline. Mergo anggere wis mati iku dianggep wis bar. Repot. Tapi coba jero-jero. Mari fitnah. Tapi kalau mau cerita tok, dadi salat mayit itu artinya ya ndongakno mayit. Ya sing ngono. Cuma gayane nganggo salat, sing sitok gayane nganggo tahlil. Ya, tapi nak kowe dituntut, tapi nak salat mayit ana sunah, ana tuntunane Nabi, nak tahlil ora ana. Ya kowe kudu ngalah pancen yo ngono tenan, sitok ana tuntunan yo. Tapi nak sing sitok ingkar donga iku ora penting kanggo sing mati iku jelas keliru. Wong salat mayit iku wonge ya wis mati. Ya kudu ngakno napa? Mayit. Ya cuma ana sing protes, tapi iku ana contone nek iku ora ono ke ya kudu ngalah. Tapi kono ya kudu ngalah, nak ngono iku jenenge ndongakno mayit. Nanti wonten desa separo Muhammadiyah separo NU. Nanti ngundang kula malam 7 dina. Jare sing duwe gawe gak teko Gus wong-wong ditulis ngene. Mendoakan mayit di hari ke-7. Do teko kabeh mergo redaksine iku mendoakan. Jadi tak muni tahlil bid'ah tapi nak mendoakan mayit. Ana nek sing lidake diredaksekno ngene. Seri salat jenazah berbentuk doa. Niku ya terus kaya Rafid'ah, mereka dianggap hukum turunan, apa? Turunan dari sholat apa? Jenazah. Tapi mereka nak 7 dina, 40 dina kan kaya tradisi Hindu, Buddha.
jari mereka semacam-macam lah. Semurut tenanan bantau sing laris tahlile, kula kan yo ora laris tahlile, dadi ra semangat bela. Kula mau cerita hukum. Ini penting kalau terangkan. Jadi kafir ahli kitab itu lebih terpelajar. Sehingga diberi penghormatan Allah, kita masih boleh makan sembelian mereka. Jadi misalnya orang Nasrani atau Yahudi nyembelih sapi, tentu yang materinya sudah halal. Seorang lagi yang materinya sudah halal, itu halal. Itu disebut wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum. Jadi misalnya makanan yang disembelih orang Yahudi Nasrani asal materinya halal, ya misalnya ayam atau sapi disembelih mereka ya jadi apa? Halal. Kecuali min awalil amri materinya haram kayak babi misalnya. Makanya ini penting saya utarakan ke jenengan. Haram menafsirkan Quran bagi orang yang tidak alim. Bukan apa-apa. Quran itu adalah lafadz umum. Coba ayat itu kalau kamu artikan secara umum. Wa ta'amul ladzina utul kitaba khilul lakum. Makanan ahli kitab semua halal bagi kalian. Padahal mereka makan babi, minum arak. Terus ini ada ayatnya. Kalau semua makan ahli kitab halal. Ya searab nih. Padahal ayatnya wa ta'amul ladzina utul kitaba khilul lakum. Maknanya di situ adalah makanan yang dari jenis halal, kemudian disembelih oleh mereka dan menyembelihnya sesuai syariat kita, misalnya memotong khulqum wandijen sesuai persyaratan dalam apa? Penyembelihan, itu halal. Tapi kalau yang disembelih orang Majusi haram. Karena apa? Di hati ahli kitab itu masih ada Allah. Ada kalimat apa? Allah. Meskipun ya tadi yang Nasrani nambahi 2 jadi salisu salasa, yang Yahudi ngeklaim Tuhan hanya milik mereka. Mohon kalau balik malih teng kafir ahli kitab. Apa kafir napa? Mekah. Itu disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ana wal musyrikin. Jadi sama-sama kata kafir itu beda-beda. Dan nanti khitab ke kafir Mekah itu beda dengan khitab ke kafir apa? Madinah. Kalau kafir Madinah yaitu wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum. Orang Yahudi bilang surga hanya milik mereka, orang Nasrani bilang surga hanya milik mereka. Kalau orang Mekah kan nggak pernah bilang begitu karena percaya surga saja enggak. Jadi mirip PKI, kafir Mekah itu mirip PKI. Pokoknya mirip ateis. Jadi itu beda sekali. Kalau kafir ahli kitab kan percaya surga neraka, cuma mereka mengklaim itu milik mereka. Paham ya? Jelas ya, jelas bedanya ya. Jadi tidak bisa terus kamu misalnya mencomot satu ayat terus bilang orang kafir sifatnya gini-gini, kafir yang mana? Apalagi gak ada istilah kafir, lebih sulit lagi kita neliti Quran. Karena tadi duduk perkaranya itu beda, sama-sama kafir atau sama-sama kriminal itu kan tentu modelnya beda-beda. Mohon jelas ya. Nah di antara yang belum dikenal oleh kafir Mekah adalah pencipta alam itu siapa? Makanya diperkenalkan alhamdulillah fatiris samawati wal ardi. Beda dengan kafir ahli kitab. Mereka sudah berebut surga sama orang nopo? Islam. Terus orang Islam bilang tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka bahwa surga sudah milik mereka. Terus Allah mensyaratkan balaman aslama dan seterusnya. Surga itu bagi mereka yang berserah diri, yang iman, yang macam-macam. Ini jelas ya. Sehingga ini dengerin ya, ketika ada pertarungan ideologi dunia antara ateisme, misalnya komunis, kalau bahasa Arab itu syuyu'i, atau kalau bahasa Arab kuno namanya mu'attilah. Ateis itu bahasa Arab kuno namanya apa? Mu'attilah, orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau bahasa Arab modern sekarang namanya syuyu'i, apa? Syuyu'i, karena komunis rata-rata berfaham apa? Sosialis, makanya disebut syuyu'i. Syuyu'i sama rata, sama rasa, dari kata syuyu', syuyu'i itu podo ae. Kalau orang Islam, para kiai-kiai kita, guru-guru kita disuruh milih antara PKI dan Kristen, milih Kristen. Antara PKI dan Yahudi, milih Yahudi. Kebetulan Indonesia nggak tahu no Yahudi, alhamdulillah. Sehingga ketika mendirikan negara ini, Kristen Katolik diterima sebagai warga negara, tapi PKI komunis tidak disahkan sebagai apa? Sebagai ideologi di Indonesia. Karena ateisme adalah meruntuhkan semua tatanan agama, karena tidak ada Tuhan, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada hisab. Sementara Kristen tidak percaya Yesus, cek sungkan, cara pemaling sungkan Yesus, cek ada yang disungkani. Yahudi tidak masuk karena secara fisik memang tidak ada di Indonesia. Ini penting kalau utara supaya clear. Jadi
Karena di bab ketuhanan itu yang paling dikritik oleh Quran itu ateis. Kalau orang Yahudi Nasrani itu dibenarkannya itu masalah jumlah. Masalah apa? Jumlah. Makanya berhubungan dengan Nasrani itu sing disalahkan mereka tidak ahli tauhid karena Tuhan jadi tiga, tidak ahli tauhid. Kalau orang kafir Mekah tidak percaya Tuhan sama sekali, disebut al-mu'attilah, orang yang mengosongkan fungsi Tuhan. Makanya nanti cara khitab itu beda-beda. Nah, beda-beda ini disebut laqad kafarul ladina qalu inna huwa salisun salasa. Laqad kafarul ladina qalu inna huwa wal masih ibnu Maryam. Jadi sama-sama kafir tapi cara kafirnya beda-beda. Nanti punya akibat khitabnya juga beda-beda. Lalu kalau jenengan tanya, lalu cara mengislamkan mereka bagaimana? Ya tentu itu hanya ikhtiar, kabeh anut takdire pangeran. Carane beda-beda. Kafir Mekah carane Islam luwih naif. Luwih lucu. Jadi ono sing lagi nyembah berhala, jebule iku pas sampai itikaf nyembah berhala niku ana luwak iku nguyah ning ndase. Nangis ten. Ya ailahun ya bulu ahli sa'laban. Mosok pangeranku trimo diuyohi luwak. Terus marani Kanjeng Nabi, "Mat, ketoke bener pangeran, Mat. Pangeranku iku kacau, Mat. Trimo diuyohi luwak." Jadi carane Islam iku yo naif-naif, maksudnya iku ya mergo saking mau sen. Jadi ana sing nggae sembahan iku roti kok makanan, bareng lesu dipangan. Terus aku masuk Islam lebih, pangeranku sentek. Mergo nggae pangeran iku roti bareng lesu akhire dipangan. Ngono meneh duwe pangeran disembah, dipuji-puji ning kamar. Anake wis masuk Islam. Barang anake wis masuk Islam, pangerane mau dibuak ning comberan. Cara saiki ning sampah, ning tong sampah. Lan dhisik iku ana sampah sing mahdhaful khat. Wong khat nak buak barang nang kono. Bareng dibuak, bapake ngamuk di pangeranku, kula buak ning tong sampah. Dinteni ning dhuwur. Bareng gak iso tangi dhewe. Pangeran kok ora tangi dhewe dinteni. Pangeran kok ning sampah ya kok tenang ae terus. Anaknya ditakoki, kowe pangeranmu sapa? Jare Muhammad. Allah yang punya aras yang di langit sana. Ya sekandakno Muhammad, aku nganggo pangeran iku wae gitu. Karena ya tadi persaingannya masih tentang Tuhan. Beda persaingan dengan orang Nasrani tentang klaim. Tentang apa? Tuhan ini milik siapa? Nah, cara wong liberal kan milik bersama. Akhirnya ra ono Kristen, gak ono kafir. Tuhan milik bersama itu cara ilmu hakikat, tapi asal dunia itu pasti ada klaim. Ada apa? Nasrani mengklaim Allah itu Tuhan mereka sehingga mereka masuk surga tanpa syarat. Orang Islam ya mengakui itu Tuhan mereka, cuma orang Islam lebih sopan. Tetap butuh amal soleh, butuh husnul khotimah, macam-macam. Lalu Nabi terbaik siapa? Orang Islam yakin Nabi terbaik Nabi Muhammad. Orang Nasrani Nabi Isa. Orang Yahudi Nabi Musa. Sehingga ketika periode Madinah itu anggar jotos-jotosan itu perkara itu. Jare wong Yahudi, wah Musa nabi paling keren. Kau ono nabi koyok Musa. Sing jare wong Islam, nabi paling keren Muhammad. Kau ono nabi koyok Muhammad. Jotos-jotosan. Nah ini ketok bijaknya nabi bareng sahabatnya jotos-jotosan. Kenapa kayak jotos-jotosan? Niku Kanjeng Nabi niku darani Musa luwih afdal timbang jenengan. Tapi apa jawabannya Nabi? La tufaddiluni ala Musa. Wis kowe ora perlu mulya-mulyakno aku berlebihan ngalahno Musa. Musa mbek aku sak level. Jadi Nabi ora kok muni aku luwih afdal timbang Musa, ya wis ora apa-apa nek muji Musa, wong iku ya tak puji. Mbek wong Nasrani ya begitu tuh kearifane Rasulullah. Dan itu mengundang simpati karena Nabi tidak kumo luhur langsung bilang, "Bener kowe, Musa iku anak buahku iku ora tau." Ora ono ngono. Begitu juga dengan Isa. Nabi Muhammad itu rileks saja ketika di Madinah orang Yahudi itu puasa hari apa? Asyura. Nabi ya rileks saja. Beberapa sahabat disuruh tanya. Itu di depan umum. Tanyakan orang-orang Yahudi itu, kenapa puasa hari ya ke-10 Asyura itu? Ya ini hari yang dimana Allah menyelamatkan Musa. Maka kita puasa. Nabi Muhammad jawab rileks. Nahnu ahaqqu bi Musa. Kita pun berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi menyuruh para sahabatnya puasa hari apa? Asyura. Ya sudah rileks saja Nabi. Jadi perdebatan di Madinah ini sudah perdebatan klaim. Perdebatan apa? Klaim. Jadi polemiknya lebih spesifik. Tapi lebih menguntungkan Rasulullah karena ada dialog.
ada dialog, ada percaturan agama. Beda dengan di Mekah. Mat, kowe kok sujud itu ngeleti apa, Mat? Untuk apa? Mergo wis ora paham blas pangeran apa iku wis ora paham. Wis beda waduh. Nah, kuliah ayyuhal kafirun itu turun di Mekah. Nah, yang di Madinah itu yang istilah-istilah ahli kitab. Nah, itu para ahli tafsir itu meneliti itu sampai detail sehingga nanti kalau membaca Quran itu kelihatan sekali pola-polanya tentang apa. Akhirnya tes-tesan itu jadi lucu. Wong itu sak pinter-pinter itu kan klaim. Ngrungokno tenan, ben ki dadi pinter. Wes moe sampean anut aku iso dadi dokter ahli tafsir. Yo keliru-keliru lah jawabane pokoke. Akhirnya begini misalnya, ketika Rasulullah Muhammad mengatakan saya ini punya kitab suci yang namanya Al-Quran. Jare wong Yahudi sraono jenenge manusa kok diomongi pangeran langsung. Ini sajane orang Yahudi ngomong gitu hanya nuruti sentimen Muhammad tuh enggak nabi. Tapi dia keterucut enggak ada manusa kok diomongi Allah langsung. Akhirnya Quran turun kulman anzalal kitab alladzi jaa bihi Musa. Jadi Kanjeng Nabi aku ora nabi ra apa-apa, ora diomongi pangeran langsung gak apa-apa, tapi Musa ya ora nabi pisan, ora ana wong sing diomongi pangeran. Nah aku ora nabi ya Musa ora nabi pisan. Gak sido mat ngono gak sido. Padha nabine lah. Jadi polemiknya sudah lebih jelimet. Ma anzalallahu ala basarim min sa. Kul man anzalal kitab alladzi jaa bihi Musa nura wa hudal dinasi taj'alunahu qarati sadubdunaha wa tukhfuna katsira. Ora ana wong diomongi Allah langsung. Sakjane wong Yahudi ngomong ngono tujuane menafikan kenabian Muhammad. Tapi akhirnya keterucut siapa saja gak mungkin diomongi Allah langsung. Ya karek Kanjeng Nabi, ya nak ngono Musa ya ora nabi. Nak dene nabi berarti didhawuhi Allah. Akhirnya mereka batal. Terus klaim. Terus agama sing paling tuwa iku ndi? Jare Kanjeng Nabi yo agamaku itu Islam. Islam itu anut Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi itu benar dalam membahasakan, awas ya. Nak keliru awas ya kan, dosa. Agama paling tua itu Islam jare Nabi. Maknanya Islam apa, Mat? Berserah diri kepada Allah dan itu aku anut Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad membahasakan aku anut Nabi Ibrahim. Anit tabi millata Ibrahimah hanifan. Wah, wong Yahudi diguyu-guyu. Agama anyaran, Mat. Anyaran. Ibrahim Yahudi. Wah, itu nyak Kanjeng Nabi terus Jibril marah sekampungan tenan. Kok iso Ibrahim Yahudi? Wong Yahudi be Ibrahim tuwa Ibrahim. Jadi padha karo muni ngene Soekarno pengikut Puan Maharani kira-kira. Kira-kira padha karo ngono. Jadi padha karo misale Kiai Krapek sing saiki iku Mbah Munawir pengikut Gus Najib kira-kira gitu kebalik gitu. Mbah Zubair pengikut Gus Yofur gitu. Karena ya jadi aneh. Atau misalnya mbah saya, Mbah Nur Sam, bapaknya bapak pengikut Hasan anak saya itu kan aneh. Akhirnya pangeran gojlok. Gojloknya pangeran karena ini orang Yahudi. Orang Yahudi itu pangeran oleh gojlok ke ilmiah. Ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bihi ilm. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bihi ilm. Kalian-kalian ini pengagum ilmu, pengagum argumentasi ilmiah. Cobalah kalau debat Muhammad itu sedikit ilmiah saja. Karena kamu itu pengagum ilmiah, pengagum argumentatif hujah. Terus Allah mulai ngendikan, lima tuhajuna fi Ibrahim atau wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa mim ba'di afala taqilun. Kok iso Ibrahim pengikut Yahudi? Yahudi be Ibrahim tuwa. Ibrahim baru karo muni ngono tadi. Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Mbak Zubair itu pengagum Gus Yofur, Mbak Munawir itu pengagum Gus Najib, kan aneh. Paham ya? Akhirnya wong Islam nerangno, mulane ilmu nasab penting. Terus Kanjeng Nabi nerangno, kowe roh mbah-mbahmu tahu Muhammad jenenge Yahuda lah ya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi agama Yahudi dimulai dari Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah anak jarene wong Yahudi Ibrahim pengikut Yahuda. Jadi padha karo muni Soekarno pengikut Puan Maharani. Aneh to ora? Wah, itu terus Yahudi wisen sak pol-pole sampai akhirnya akeh sing Islam. Mergo dianggap wah sak debat iki ora ilmiah. Artinya apa? Kalau sudah debat menyangkut klaim itu pasti tidak ilmiah. Sing bangun iki sapa? Ya sing bangun ya rakyat, duwe rakyat. Tapi nek cara klaim kan dadi kampanye. Nek cara tauhid sing bangun sapa? Pangeran sing didonya pangeran. Di mana-mana yang namanya klaim itu wis ruwet. Angger klaim itu wis ruwet.
Nah, Nabi ketika di Medina itu polemiknya sudah polemik klaim. Makanya itu lebih jelimet. Adu keren-kerenan Nabi. Adu klaim-klaiman Ibrahim itu pengikut siapa? Nabi Muhammad lebih fair. Nabi Muhammad orang menikah Ibrahim pengikutku. Nah, itu kan gak fair. Nabi tetap anitabi millata Ibrahim Hanifah. Aku itu pengikut Ibrahim. Meskipun Nabi Sayyidul Anbiya al-Mursalin, tapi dalam struktural kan ditakdir akhirul anbiya, secara generasi akhir. Tentu generasi akhir itu posisinya tabe apa? Tabe pengikut. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala kama shollaita ala Ibrahim. Aku ya ala Sayyidina Ibrahim lah. Tak baleni ping pindho nek kok repot. Orang Sayyidina wae masalah. Lan ana canom padha fanatike sing sitok pidato rontok engkek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadi taala iku sifate Allah. Maknane ya maha luhur ngono wae. Sing sitok pro sunnah Rasul. Allah Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala wabarakatuh. Allah disifati wae ora oleh saking kepingine persis sunnah. Ya sing pidato pertama iku engkek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Manane taala maha luhur ngono wae, asane ya sah wae. Cuma ya engkek pancen wong kiai ini rata-rata ya ora muni taala nek. Yang jelas engkek lah, jelas engkek. Engkek tapi rasa manyen taala ku sifate. Sing kedua gak terima. Iku ana pidato model anyar ora ono sunah Rasul. Dibaleni napa assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala wabarakatuh. Akhirnya sing hadirin sing alim-alim guyu ya Allah. Pangeran ya tenang ae, nak pangeran santai wae nak pangeran. Mergo cara pangeran aku mbok sifati taala ya tetep taala, ora mbok sifati ya tetep taala sauni-unimu kono. Ya pangeran tenang ae ngapain kan? Pangeran Ramadharat disifati ra disifati ya tenang. Tenang wae. Mangga Nabi tau takok pangeran, ndat paling sabar jenengan. Tapi ya Mat, diunak-unakno wong jenengan tenang ae. Mergo la ya duru niku gak masalah kanggo aku. Mane Nabi Musa ku tau digojlok mbek pangeran. Nabi Musa ku nabi paling kritis, senengane ngritisi wong tapi akhirnya dikritisi. Mane wong anggere ngritisi wong ya akhirnya dikritisi. Ya Allah, saya ini kasih doa supaya orang itu tidak bisa ngritik saya. Pokoknya anane tak lakoni iku bener iki wong-wong kecangkeman men ngritik aku. Jawabe Allah ku lucu, jawabe Allah ku seneng. Hada sayun lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'uhu bika. Iku sesuatu sing aku wis pangeran. Iku sing kritik akeh. Jare ora nyembadani dongane, jare ini itu kok trimo kowe. Terus aku sing pangeran wae disalahno iku tenang kowe trimo nabi disalahno kok geger tenang ae. Lan ana kiai kok disalahno sumpah makome ndek-ndekan. Biasa wae. Karena wong nyalano kemungkinane loro, kowe populer terkenal terus disalahno berarti hasud. Utawa ana kemungkinan kowe salah, ya disalahno biasa wae pancen salah. Utawa kowe bener disalahno berarti salahno goblok. Mane goblok kok mbok pikir. Dadi kemungkinane mbok telu iku tok, ndak ada yang lain. Utawa nyalano profesi, nyen digaji untuk nyalano ben iku mate Nabi golek rezeki ben ngono. Sekono sing asing biasa wae. Kan saiki nyalahno iku profesi iki boten. Nyalahno iku profesi saiki. Kok bela wong gak profesi saiki. Bela wong ora hak bebatil apa? Profesi saiki. Kayak dakwah barang saiki ya profesi. Lah wong bareng dakwah diundang ning Kalimantan kok takok, "Ini berapa undangannya?" Hanya satu. Wah ndak bisa, minimal 6. Iku dakwah apa profesi? Profesi mergo diitung nak siji cek rugi gak sumbut sampai tikete. Nak 6 mak. Iku profesi apa dakwah? Profesi. Mulane cara kula mubalek saiki wajib zakat. Ngono uteke wis utek dagang. Dadi cara kula iku wajib zakat. Lho kok biasa ngomong ada mubalek yang soleh tanya ke saya, "Gus jenengan guyon apa tenan?" Ya tenan. Ndekne nggih Gus kula zakat. Tak angen-angen njen pun profesi ini kategori ini. Karena kalau diundang di luar Jawa tanya berapa titik. Nak 6 ya. Oke. Mergo diitung nak 6 misalnya 5 jutaan nak piro? 30. Tapi barang nak musitok kan rugi deh. Ono dai ikhlas pikiran rugi untung. Nak dai ikhlas tak jamin ra wajib zakat. Untuk sidik wis menengah ae entuk akeh ya dienggo sedekah pancen uteke wis ilawah wa fillah. Iku gak usah mbok wajib napa. Zakat nek sing uteke pating krentel ini kudu wajib.
Jadi zakat itu jelas profesi, napa? Profesi. Wis tak jamin. Gak zakat dosa. Wis jelas profesi. Iku ya iku sing dikritik Nabi apa? Soban fi akhir zaman kasirun khutubahu qalilun fuqaha. Serasa dijerok-jerokno. Sementing do tobat. Ya sudah ngerti ya. Jadi polemik yang di ayat-ayat Makkiyah itu nuansanya beda sama sekali dengan polemik di ayat apa? Madaniyah. Kalau di Madaniyah wis bulet kayak wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Polemiknya tapi tetap percaya ada surga dan neraka. Sementara di Mekah pikirannya ja idza mitna wa kunna turabau wa idzuman, masa kita sudah jadi debu, jadi gini bangkit lagi? Enggak mungkin Muhammad. Nah, ayat seperti ini tidak bisa kamu katakan orang kafir itu orang yang meyakini tidak adanya hari kebangkitan. Kafir yang apa? Paham ya? Karena kafir Nasrani percaya, kafir Yahudi percaya. Makanya kalau kafir itu kafir yang mana? Nggak jelas ya. Ya kalau periode Makkiyah ya kafirnya jenisnya yang idza mitna wa kunna turabau wa idzuman. Kalau kafir jenis Madaniyah yang jenis layat khulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Nah, Nabi itu menghadapi dua jenis kafir ini, kafir non ahli kitab dan kafir ahli kitab. Belum menghadapi lagi wong munafik yang agak kesana agak kemari. Belum menghadapi orang soleh sing ora siap roh donya iku pincang. Yaiku wong khawarit, soleh ra karu-karuan tapi kepengin donya ideal akhirnya jadi ekstremis. Jadi Nabi ngadepi 4 musuh. Kafir ala Mekah, yaiku kafir non ahli kitab, ambek kafir ahli kitab, ambek wong munafik, ambek wong khusuk kebablasan. Mulane kula ora seneng di santri khusuk, bapak itu paling ora seneng di santri khusuk. Mbah Mun ora seneng. Mbah Mun parah sange ora senenge nak ndawuhi zada khusuan zada jalan, tambah khusuk tambah pintu. Karena ya tadi, misalnya kiai ini wiridan santri ini Melayu gak ngergani kiai. Ya kalau kiai ini wiridan separuh Melayu ya kebencian ra wajib ditinggal yo ora apa-apa. Tarif ra wajib nak ditinggal ora apa-apa. Mulane pondok-pondok alim-alim sak roku kula pondok sarang ya anggere bangun wiridan separuh bubar. Ya karena tadi kiai ini ra wani loro yo pancen ra wajib. Tapi nak wong khusyuk gak iso kudu wiridan kabeh. Gak ngregani kiai. Lho kowe iku sapa kok majibno barang sing ora wajib mencok. Di zaman Nabi ku santai lho, tak ceritani Nabi nate ngaji teng teras masjid. Itu ana sahabat nggo pacul diliwati tok Nabi. Sampai pemuda-muda bilang, wong siale saya kono Nabi ngaji kok ora melok ngaji. Jare Nabi jape santai. Ndekne mergawe golekno nafkah anak bojo ya ajaranku, gak apa-apa cung terusno. Mergo, makanya saya itu gak pernah. Misalnya Ruhin ra ngaji, Mustafa nek tak takon ning ndi kena apa ora ngaji, apa saiki ra seneng aku ora ngarah. Innalillah tenan tak takok ngono. Musibah cara kula. Wong ngaji ya di perhitungan, misalnya hiburan, paham ya? Sing ra ngaji ya di perhitungan, misalnya ono uzur ya sudah. Sing elek maksiat, demenan lho elek. Ya cara ya sudah biasa saja. Mari rusak wong ra ikhlas, ruwet, wong ra ikhlas ruwet. Akhire gawe hukume dhewe, napa gawe apa? Hukume dhewe. Ulama dhisik ku suwante. Ono ulama dipisoi wong malah ditakoki. Kowe njuk dhuwit aku. Lho kula bar misoi jenengan njuk dhuwit. Kowe iman mek dawuh Nabi nek wong misoi ku apike dikekno sing dipisoi. Tak kei dhuwit. Mergo kowe ngekeki kaapianem dikekno aku, tak upahi. Terusno oleh misoi. Nuwangi serius. Wong kok apike kok jenengan ya ora ya apik iman wae mek dawuh Nabi. Mestine kena dipisoi wong mulane wong tak ngono. Kena pen dadi wali mus tak calokno bupati. Wis mesti dadi wali. Mergo sak Bantul ngenyek kabeh. Wah, iku kan, ini kan kalau ngomong nak ngenyek iku ganjarane wonge sing ngenyek dikekno sing dinyek. Utawa keeleane sing dinyek dikekno sing ngenyek. Jadi mulane kejogeman gedeng calon presiden. Iku nak ikhlas iku wis wali tenan. Sak Indonesia sing ngenyek. Iku nak ikhlas iku wali tenan, dikritik wong sak Indonesia. Asal ngritik ora bener, kadang bener iku apa sing repot. Ya tapi agak sih bener, agak hok jumlah hok, sing bener agak itu, agak sih bener. Ya makanya ini kajian ini penting sekali supaya nanti nyifati orang kafir itu proporsional. Kafir yang mana? Kalau kafir-kafir tema samawi itu kadang-kadang ya kita sama. Seperti menghormati Nabi Musa dengan puasa Asyura. Nabi Muhammad ya ikrar, akhirnya puasa apa? Puasa apa? Asyura. Ya enggak masalah.
Lah iku makanya terus yang menghadapi ahli kitab ono aturan rupane la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya aja yani ya aja orani karena mbok tengkelak kadang bener, mbok bener no kadang salah. Tapi nabi kafir Mekah mesti salah karena mereka enggak punya tradisi beragama. Akhirnya caranya masuk Islam ya beda, mesti anggar masuk Islami kafir Mekah itu rata-rata naif. Ya mau. Pas itikaf jebule pangerane duya napa. Luar. Pangeran gak keren blas. Ana sing pangerane dibuat anake ning sampah bareng gak tangi-tangi. Pangeranku kok ngono-ngono ae, kok gak ana reaksine. Dadi carane nek wong Yahudi Nasrani carane Islam itu adu polemik. Quran dibandingno Taurat ternyata unggul Quran. Quran membicarakan alam gaib sesuai fakta terus akhirnya iman. Tak contoh yang paling mudah. Nabi Muhammad itu umur 7 tahun, Kila 12 tahun. Itu dijak Abu Thalib ning gene Syam. Ketemu Rahibu Bukhairah itu ngerti tenan mripate dibuka ada alamat nubuwah. Katifihil Aisar dibuka ada alamat nubuwah. Cuma dia kecewa karena anak ini itu anaknya Abu Thalib. Makanya dia tanya ke Abu Thalib, ini siapa? Abu Thalib pas iku muni anak saya. Karena pikiran Abu Thalib bahasa anak itu memasukkan anak angkat. Dia kecewanya kayak apa? Barang kecewa Abu Thalib tanya, kenapa setelah saya jawab ini anak saya kok kecewa? Jawabnya Bukhairah detail. Semua alamat Nabi ada pada anak ini kecuali satu di bapak kue. Lu masalah alamat Nabi orang kabeh kecuali status dia yatim. Nah iki anak muras itu dadi Nabi. Mergo gak yatim kan berarti duwe. Ora iki yatim, bapaknya mati zaman ning kandungan, aku iki pamane. Terus diambungi Mbak Bukhairah. Kayak apa detailnya orang Nasrani? Bukhairah itu Nasrani apa enggak? Nasrani. Dia punya tema-tema samawi. Beda dengan kafir Mekah. Ana wong ngabaro Nabi ku apa? Terus pangeran niku piye? Kok apa? Kok Mas apa kok perak? Ku wajo pertanyaane wis. Nah, yang periode itu periode Makkiyah. Paham ya? Makanya terus, nah karena itu penting sekali semua tafsir setiap awal surat dikei judul Makkiyatun atau Madaniyatun. Maksud jadi itu satu disiplin ilmu yang luar biasa. Nah, nek sing ora ngalim ya diwaca. Makkiyatun bangsa Mekah, Madaniyatun jare muridé sing alim wis ro Mbah. Masa Madaniyatun artinya bangsa Mekah kan gak mungkin. Mulane jogeman di murid alim, mari ra iso bodoni. Mulane kula bolak-balik cerita teng pundi-pundi. Zakaria Al-Ansori iku diarani Syekhul Islam. Alim-alim ulama jenis Zakaria Al-Ansori. Iku asline dadi wong alim yo terlambat deh. Maksudnya ya dhisik biasa. Alime yo aja rodok sepuh. Kula riyen kalian sakniki ngalim sakniki jadi murid sampeyan niku mergo murid yo mari ngalim mergo ora jelas iku tantangan. Akhirnya kan mikir carane nerangno wong ra paham piye. Kadang nerangno carane nerangno wong brengkel iku piye. Iku Mustofa misalnya nerangno Mustofa. Terus carane nerangno wong ra tau mikir iku piye misalnya. Kan muridnya kan ana jenis Rohin, gak gelem mikir pokoke murid penting ayem. Ana jenis Mustofa, menang kalah brengkel sik. Ana jenis pokoke apa dawuh Gus Ba, iki kan mukallid buta jane. Ana sing ngaji butuh hiburan. Mau nak ngaji ku seneng, tapi gak mikir ilmu ini gak mikir, penting ku seneng. Ono sing ngaji kurang ajar banding-bandingno kiai malah kurang ajar meneh. Dianggap ngaji partai politik kok. Jadi programnya kiai A kiai B dianggap debat pilpres. Wita akhirnya kiai kan mikir porsi ini. Sesi aku mikir kaku hati terus ikhlas nah gua tekno terserah pangeran. Paham karepmu ora. Tapi jelas di murid itu mari pinter. Nah, Zakaria Al-Ansori itu guru alim alamah. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari. Iku gurune Zakaria sinten? Jenenge Ibnu Hajar anake watu. Hajar iki maknane watu. Dekne de murid bareng dekne alim de murid jenenge Ibnu Hajar Al-Hitami. Alime iku meh padha bedene. Akhire dekne cerita mangkel. Ditakoki wong, "Lima da kunta Syekhul Islam?" Kowe nganti Syekhul Islam resepe opo? Masyhur jawab. Kula apal pancen kalimate. Dukik tu bena hajaro ini. Aku digebek watu loro. Maksudnya sebuti, aku apa ngaji ku yo wedi tenan, ku guruku ku alim. Apa mulang yo wedi mergo muridku ku alim. Akhirnya aku entek nggo sinau. Jadi dukik tu bena hajar ini. Jadi kaya kula misalnya ngaji Mbah Mun kan yo wedi akhirnya sinau sik. Mergo nek kon maca ben iso.
Ape mulang kowe ya wedi perkarane kowe roh salahku misalnya. Tapi ora kena gue contoh terusane sing kedua. Iki bodonane gampang ya. Tapi aku ora tau bodoni yakin ora tau. Wae dari semua ngaji ku paling salah 2%. Kowe go iling-ilingan ben ketoke manusa niku syarat lah, gue syarat. Gue syarat. Gue syarat dadi manusa no, gue syarat dadi. Ya Dawe Zakaria Al-Ansori, aku kok ora alim piye? Mergo di guru alim. Dulu itu kan yang namanya guru sama murid, yang baca kan muridnya. Sekarang sudah mengalami kemunduran, yang baca gurunya. Dulu itu ndak. Jadi dulu itu semua kayak ngaji Quran. Sekarang kan hanya tinggal pondok Quran yang gitu. Pondok Quran kan kalau yang baca memang muridnya, kalau setor ya yang baca muridnya. Kalau pondok kitab itu ndak. Tapi saya masih menangi gitu. Saya tidak sombong, dulu sering baca di depan guru-guru saya. Sekarang di sarang masih banyak gitu. Saya dulu ngaji Mahali sama Mbah Mun, sekarang cucunya beliau ngaji sama saya. Ya beliau yang baca, bukan saya. Ya karena memang kalau di keluarga kiai masih ada adat apa, murid yang baca. Jadi beberapa gus besar itu masih banyak ngaji saya. Termasuk cucunya Syekhona Khalil itu ada yang ngaji saya. Karena saya masih pakai tradisi itu. Nah kewani tak mulai bulan depan. Tapi syaratnya raiso PHK. Oh. Ayo nak wani tak mulai bulan ngarep. Guntinan sitok-sitok, nah iso ditek. Jenggotan terus ditek. Iya. Nah, itu nak setuju monggo dijajal. Wah, seru ya. Dulu itu, makanya dulu kayak Imam Malik tuh tahu kalau muridnya pinter, karena yang baca Imam Syafi'i. Qara'tul Muwatta ala Malik. Saya membaca Muwatta di depan Imam Malik. Fa'asna alayya khairan, dia muji saya itu pinter sekali. Makanya setelah Imam Syafi'i baca khatam, bacanya benar, mafhumnya benar dari Imam Malik, al-ana qad ana laka antufti, kamu sudah saatnya berfatwa. Dulu saya ngaji di sarang, satu kelas saya yang nyucup saya itu banyak, hampir separuh. Karena ketika di kelas yang baca saya, sehingga sebagian dari mereka anggap saya itu gurunya, berada satu kelas. Ya ono sing ra ngandel kadang takok, Gus mau bodoni ta ora? Padahal saya baca itu di depan guru saya. Tanya oleh Lukman di sarang biasa misalnya Mbah Mun atau Mbah Khim, ya beliau ya duduk di situ, yang baca muridnya. Nanti kalau bacanya sering salah terus di PHK enggak sering. Tapi kalau yang sering benar disuruh baca terus. Ya sudah itu saja ngajarnya. Makanya kalau yang tepaan pinter ya terus dianggap setengah guru, enggak setengah dewa, setengah guru. Lah itu Zakaria Al-Ansori itu dia kalau ngaji di